warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pertemuan ketiga budgeting mengenai anggaran penjualan ya. Seperti kita ketahui, anggaran penjualan ini merupakan anggaran pertama kali yang dibuat ya. Jadi kalau dalam kita meningkatkan penjualan, misalnya tahun depan kita targetkan penjualan 20% ya, tentu anggaran pertama yang dibuat adalah anggaran penjualan ya. Dia banyak sih definisi di sini ya, tapi karena ini mata kuliah saya masih ajarkan secara teori, maka saya akan membaca ya. Biasanya mungkin saya skip saja, tapi ada nanti disebutnya apa ya, disebut moralitas ya, etika mengajar lah, tapi etika yang saya punya lah ya, tapi nggak tahu kalau etika yang sebenarnya tuh kayak gimana, saya nggak paham. Oke, di sini anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dan produk. Oh iya, gampang ya. Apa saya lanjutin aja. Manfaatnya adalah untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. 2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Iya kan, anggaran. 3. Untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. 4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Iya kan, udah dibilangin di bab 2 bahwa ini adalah kegiatan pengendalian. Saya kalau diulang-ulang gini saya bosan juga nih ngejelasin ya. Menurut Tendi Haruman ya, tujuan untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami di perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Dan kegunaan adalah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar penyusunan budget lain. Kayaknya ini sudah dibahas di bab 2 ya. Cuma diulang-ulang aja ini. Jadi selesai aja nih. Nggak boleh ya, saya ngajar dulu. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan ya, faktor pemasaran, ya, keuangan, ekonomis, faktor perusahaan, perkembangan penduduk. Yang saya bilang, yang mempengaruhi anggaran penjualan itu adalah faktor yang mempengaruhi anggaran kurva demand. Kalau kamu ingat mikro, demand itu faktor-faktor yang mempengaruhinya pasti ada satu, selera konsumen, kebijakan perusahaan, perkembangan penduduk, faktor teknis, apa nih faktor teknisnya? Kapasitas mesin, alat mampu, faktor lainnya. Nah, ini siapa yang nulis? Nafarin ya? Oh iyalah, tuh Pak Nafarin. Oke, baik ya. Faktor keuangan, kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target penjualan. Ya, kalau anggaran penjualan ini kan sebenarnya ini awal ya. Jadi dia kan di awal nih. Jadi kalau saya sih nggak setuju ya dengan bahasa ini nih. Kayaknya ada 8 faktor saya banyak nggak setuju ya. Tapi ya saya sesuai teori saja ya. Walaupun saya nggak setuju, tapi kan nggak apa-apa, berbeda pendapat ya. Nomor 1 saya setuju faktor pemasaran, luas pasar. Ya, kita nggak mungkin naikin 10% kalau ternyata kita cuma lokal. Kenapa kita naikin 10%? Karena kita mau ke regional. Nah itu jelas tuh ya. Alasan kenapa kita bisa naikkan 10% karena kita mau jual lokal ke regional gitu. Atau regional kan nasional. Oh itu bisa 100%. Nah, faktor keuangan. Kenapa kita mau menaikkannya? Karena kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan. Oh, adanya kemampuan modal kerja, ya. Tapi kalau dinaikkan, tapi itu kalau pendapat saya itu dinaikkan, ya, modal kerja itu kalau ada pasarnya. Jadi itu cuma bagian itu karena penyebab aja. Faktor ekonomis yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan laba. Iya, pasti ini sih meningkatin laba pasti. Faktor kebijakan perusahaan membuat produk yang kuotasinya nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 nomor 3 menjadi tertutup. Ya ini kayaknya
pemasaran semua nih faktornya. Yang lebih cocok mah kalau pakai kurva demand ya, itu lebih enak. Tapi kan dari Pak Nafarin ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Tendi Haruman dan si Rahayu, penyusunan anggaran penjualan tahun lalu betul. Kebijakan berhubungan dengan masalah penjualan seperti diskon betul. Kapasitas produksi ya betul. Nah, nggak mungkin kita bisa naikin penjualan tanpa kapasitas produksi ya kalau ngomong kayak gitu ya. Nah tapi kan anggaran produksi itu kan dibuat setelah anggaran penjualan gitu. Modal kerja yang dimiliki perusahaan harusnya ini anggaran produksi. Nah, kalau kita ngomongin produksi itu anggaran produksi, jadi sepertinya meluas gitu. Jadi kita udah ngerti jadi nggak ngerti ini kalau saya sih. Tapi nggak apa-apa kan, beda pendapat, oke ya. Kalian juga boleh beda pendapat sama saya, aman-aman aja. Tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahlian, iya. Fasilitas lainnya menunjang, iya. Eksternal, keadaan persaingan pasar, tingkat pertumbuhan penduduk, elastis permintaan, kebijakan pemerintah. Yang gampang itu kan kita udah pernah belajar mikro ya. Udah itu aja, pakai faktor yang mempengaruhi demand, itu aja udah gitu. Ya. Kalau misalnya faktor yang mempengaruhi penawaran, nah, itu lain lagi tuh ya. Itu kalau nggak salah itu menggeser. Oh ya, itu suara anak saya ya. Malum ini anak saya baru 7 bulan. Lanjut ya, tapi saya sempat menjelaskan ini sambil jaga anak. Sedap. Oke, anggaran penjualan jangka panjang, strategis plan dan tactical plan ya. Oke, tactical 3 bulan, strategis ya bisa tahunan ya. Hal-hal yang diperhatikan dalam skenario penjualan: rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, rincian daerah pemasaran, diskriminasi harga, potongan harga, rincian penjualan bulan. Ini di mikro semua ini ada. Ini kamu berarti harus menguasai mikro nih baru bisa menguasai anggaran penjualan ya. Kalau ngomong soal diskriminasi harga itu masuk ke pasar monopoli ya. Potongan harga, diskon rate, rincian daerah pemasaran, nah, rincian penjualan bulanan. Nah ini kayaknya data masa lalu ya. Nah, mempertimbangkan, makanya jangan-jangan kalau punya pacar masa lalu jadi anggaran ke masa depan ya. Bercanda. Dengan mempertimbangkan kepada beberapa hal tersebut di atas, maka anggaran penjualan produk perusahaan dapat disusun. Semakin jelas anggaran penjualan dalam perusahaan disajikan, maka semakin mudah manajemen melakukan pengawasan. Jadi jelas ya, kalau misalnya perusahaan nggak punya penganggaran ya nggak sehat ya. Karena nggak ada alat ukur. Ibarat kata kalau misalnya kita suka berbuat tapi tanpa ada standar, tidak ada yang menjamin itu benar atau salah. Nah, itu lebih buruk lagi tuh. Langkah dalam menyusun penganggaran penjualan: 1. Mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. 2. Menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. 3. Membuat taksiran tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. 4. Memperhitungkan anggaran penjualan. 5. Menyusun anggaran penjualan. Sebenarnya itu masalah yang 1, 2, 3 itu masalah berapa besar kenaikan penjualan tahun depan. Nah, itu faktor-faktornya banyak tuh ya. Ya. Gitu. Sebenarnya itu berapa banyak sih produk yang mau dihasilkan. Berapa banyak sih key-nya gitu. Harganya dinaikin nggak nih atau produksinya naik, harganya turun. Nah, itu adalah kebijakan mikro ya, ekonomi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.